Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Mesya Putri. Di sini saya bersama 3 teman saya yang lainnya, yaitu Damar Tutur Wicaksono, Salsabila Lufia Amanda, dan Anggi Nabila. Kami berasal dari kelompok 1 Indralaya, mata kuliah Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini dan SD. Program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sriwijaya. Di video kali ini kami akan membahas tentang bimbingan dan konseling perkembangan atau bimbingan dan konseling komprehensif. Baiklah, langsung saja kita saksikan penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling perkembangan. Konsep bimbingan dan konseling perkembangan atau komprehensif. Menurut Mirik, bimbingan dan konseling perkembangan berasumsi bahwa manusia secara lahiriah menggerakkan kepribadian individualnya secara berurutan dan secara positif menuju pengembangan diri yang optimal. Ini juga mengenali bahwa terdapat suatu kekuatan antara kita satu sama lain yang saling terikat, membuat kita meyakini bahwa kita adalah istimewa dan tidak ada orang yang menyerupai kita secara identik. Hal ini juga berasumsi bahwa potensi setiap individual merupakan aset yang sangat bernilai bagi masyarakat dan masa depan, karena potensi tersebut bisa membantu dalam lingkungan masyarakat dan masa depan individu tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai domain perkembangan peserta didik. Proses perkembangan dapat dikelompokkan dalam 3 domain, yaitu proses biologis, kognitif, dan psikologis. Dalam prakteknya, ketiga proses perkembangan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Pertama, proses biologis atau perkembangan fisik merupakan perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, hormon dan organ, dan lain-lain. Perubahan-perubahan dalam cara menggunakan tubuh atau keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam penglihatan, kekuatan otot juga dapat dikelompokkan ke dalam proses biologis. Kedua, proses kognitif yaitu perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola pikir, kemampuan berbahasa dan memperoleh pengetahuan dari luar lingkungannya. Perkembangan kognitif ini mengacu pada perubahan-perubahan penting dalam pola dan kemampuan individu dalam berpikir serta berbahasa dalam waktu yang relatif lama, tetapi cenderung lebih terbatas pada perubahan-perubahan sebagai hasil dari pengalaman atau peristiwa yang relatif spesifik dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Ketiga yaitu proses psikososial, yaitu melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu serta cara yang bersangkutan berhubungan dengan orang lain. Perilaku kognitif ini dapat berkembang dalam hubungan pertemanan, dapat merefleksikan proses-proses psikososial dalam perkembangan anak. Baiklah, itulah materi pada pertemuan kali ini. Di sini saya Anggi Nabila akan memberikan kesimpulan dari 2 poin materi yang telah disampaikan oleh Saudara Damar Tutur Wicaksono dan Saudari Salsabila Lutfia. Jadi, bimbingan dan konseling perkembangan berasumsi bahwa secara lahiriah manusia menggerakkan kepribadian individualnya secara berurutan dan secara positif. Kemudian juga berasumsi bahwa potensi individual kita merupakan aset yang bernilai bagi masyarakat dan masa depan. Kemudian di poin kedua, proses biologis atau perkembangan fisik merupakan perubahan-perubahan dalam tubuh individu. Kemudian proses kognitif ialah perubahan-perubahan dan pola berpikir serta cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Sedangkan proses psikososial yaitu melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan serta cara yang bersangkutan dengan orang lain. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulan dari saya dan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.